Oke, wait ya. Mungkin untuk yang loop invariant saya jelaskan sedikit saja, baru kita ke part 2 karena ada bagian keduanya ini bagian satu, bagian dua. Ah, Nah nih, maaf. Dan saya mohon maaf karena apa mengganggu waktu liburnya, tapi karena Enggak apa-apa juga. nggak tahu Mito harus dipadatkan dan Iya. mau ndak mau apa lagi namanya? Mau ndak mau harus kita selesai di Iya. akhir Juli, iya. Nilai sudah masuk paling lambat 4 Agustus. Mana nih? Oke. Nah, jadi kalau di apa? Nah, ada yang disebut terlihat di kita sudah? Belum ada, Bu. Mungkin itu, Mbak. Oke. Tunggu dulu nah. Stop share. Salah buka saya. Wait. Tapi sudah proposal, Dek. Sudah mengikuti proposal? Seminar, Bu? Iya. Belum. Kenapa ditunda-tunda? Belum, Ibu. Kita seangkatan loh. Saya S2 Oh iya, 2019. Kamu. S2 ku Tekun juga. maksudnya saya bersamaan kita masuk S1, saya masuk S2. Oh, Jadi seharusnya kan soalnya saya sudah selesai S1 saya 2014. oh, Iya. iya, Ibu. Agak lambat. Semakin lama semakin anu loh, Dek. Malas. Jadi memang harus diniatkan karena kasihan orang tua. Iya, Ini betul. anu. Nah, jadi di loop invariant sebenarnya itu sudah terlihat kah? Loop invariantnya ini sudah masuk di loop invariant sih. Iya, benar. Sudah terlihat? Tiba-tiba, oh, apa mau ambil anu, ku Hanif auto. Kamu ambil. Kenapa mau ambil HP, ku Hanif? Sorry, tiba-tiba jaringan saya apa? Terswitch. Makanya tiba-tiba. Kemudian lanjut tadi di loop invariant. Mana nih?
Right. Ini. Nah, jadi di loop invariant itu adalah proses di mana kita tahu loop kan perulangan. Iya, Kemudian invariant ialah di mana di dalam loop invariant ini apa ya, semua itu dikatakan benar meskipun dari proses pemasukan identitasnya di prosesnya dan outputnya itu harus semuanya benar karena kalau tidak benar maka yang akan terjadi adalah semua yang terproses di dalamnya adalah terulang-ulangnya hal yang salah. Nah, atau bisa dikatakan loop varian itu adalah kondisi di mana pernyataan itu selalu bernilai benar, apakah dia sebelum dan sudah ketika di iterasi-iterasi atau perulangan di dalam sebuah program. Jadi di loop invariant ini mau tidak mau apa yang kita masukkan itu harus semuanya benar, mulai dari apa? Mulai dari inputannya, um, apa yang harus di list segala macam itu, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana prosesnya, apa proses-proses yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana outputnya. Dan hal-hal tersebut biasanya ialah akan terulang terus sehingga menghasilkan hasil yang sama. Seperti itu kalau di loop invariant. Tapi seperti yang saya bilang, bahwa di loop invariant ini semuanya sudah harus kita cek satu persatu mulai dari inputannya itu sudah harus benar. Karena kalau tidak benar, itu di loop invariant dia akan apa lagi namanya? Dia akan mengulang-ngulang apa yang ada di dalamnya, tapi kalau dia salah ya akan berakibat fatal ketika kita membuat sebuah programnya. Nah, nah. Kemudian seperti yang kita tahu juga kan ya, kalau for, while, dan do while, kira-kira masih ingat apa perbedaannya? tidak Ibu. Kalau for, iya. Kalau for itu dia perulangan digunakan mungkin bisa kita catat atau kita apa. Jadi kalau for itu dia perulangan di mana dia sudah diketahui sampai kapan kita akan ulang. Jadi di sini sudah ada batasannya ya. Ada batasan-batasannya misalnya kita mengulang integer i sama dengan 5 berarti berarti kita mulai dari angka 5 ya. Nah, Iya, kemudian integer i lebih kecil sama dengan 10 berarti dia akan mengulang sampai di angka 10. Nah, kemudian i plus plus. Nah, ketika di i plus plus seperti itu, maka dia akan mana nih? Misalnya seperti ini for integer i sama dengan mulai dari nol lah. Nol kemudian i lebih kecil sama dengan 5, kemudian i plus plus. Kira-kira jadi apa yang akan terjadi? Anu, Mutiara, jadi ini anunya Bu, ini, yang ini, yang ini saya buat. eh dia akan mengulang sampai 5 kali, tapi Iya, mulai dari nol dan iya, seterusnya. iya. Jadi kalau di I4 itu kita melihat sudah ditentukan sampai kapan diulangnya ya. Kemudian Ya, di while dan do while, nah kalau di while dan do while itu kita tidak tahu kapan berakhirnya atau kita tidak tentukan kapan berakhirnya. Cuman masih ingat apa perbedaannya while dengan do while? enggak Ibu. Kalau while dia akan terulang ketika kondisinya benar. Jadi dia akan cek dulu apakah kondisi ini benar, baru dia lakukan perulangan sampai Oh, kondisi tersebut selesai. Namun kalau do while dia kerjakan dulu satu kali, ya, kemudian dia akan berhenti ketika kondisinya salah. sudah benar. Iya, Oh, dia gitu. oh.
Nah, jadi setidaknya kalau di do while satu kali kita kerjakan dan akan bernilai apa dan akan berhenti ketika kondisinya salah. Jadi biasa while orang sebut ialah perulangan tanpa batas dengan kondisi benar dan do while biasa disebut perulangan yang tidak memiliki batas atau dengan kondisi salah. Karena di do while akan berhenti ketika kondisinya salah. Seperti itu. Dan di do while minimal satu kali ada perulangan dibanding dengan while. Seperti itu. Hmm. Kemudian, ah, kemudian di dalam apa lagi namanya? Di dalam loop invariant ini, salah satu contohnya yang menggunakan loop invariant adalah algoritma insert sort. Jadi, bagaimana cara kita menyortir? Kan dulu awal-awal di Alprodas mungkin kita diajari bagaimana cara ketika ada angka, beberapa angka, kita mau sortir dari kecil ke besar, di mana angkanya acak kan? Nah, salah satu algoritma Iya. yang menggunakan metode di dalam loop invariant adalah insertion sort. Di mana insertion sort ini dia pengurutan dengan menempatkan elemen yang tidak terurut ke tempat yang sesuai di setiap iterasinya. Nah, jadi misalnya ada sebuah angka seperti ini, kemudian kita mau urut, maka misalnya di sini mau urut dari kecil ke terbesar ya, dia akan memulai dari kotak yang kedua, bukan dari kotak yang pertama. Di mana, maaf, maaf, dia akan membandingkan kotak pertama dengan kotak yang di belakangnya. Seperti itu. Dia akan membandingkan dua ini, ya. Nah, di mana kalau misalnya dibilang ascending, berarti kita harus tempatkan lebih kecil ya, yang Iya. di depannya. Nah, caranya ialah dia keluarkan dulu nilai terkecilnya, ya. Kemudian yang besar tadi dia geser ke belakang, sehingga Kan. yang di sini menjadi kosong, yang ini pindah ke sini, sehingga aturannya yang 5 tadi di belakangnya 9 sudah menjadi 5 duluan baru 9. Jadi dia akan membandingkan dua kotak bersamaan, ya. Ketika dia sudah lebih kecil, dia akan pindah ke belakangnya lagi. Seperti itu. Jadi setelah itu berarti dia akan pindah ke sini lagi. Antara 9 dengan satu, ya. Berarti satunya keluar ke sini, simpan ke sini. Kemudian 9 ke belakang, ke sini. Kemudian 5 juga ke belakang, ke sini. Setelah 9-nya, baru satu yang ada di sini pindah ke Oke. paling depan. Jadi urutan sekarang adalah 1, 5, 9 dan begitu seterusnya sehingga membentuk apa? Iya. Dari 1, 3, 4, 5 dan 9. 9. Iya, seperti itu. Jadi dia akan melihat dua kotak di depannya. Jadi mulai dari awal dulu. Dua kotak ini apakah di depan lebih besar daripada yang di belakangnya? Jika dia besar, maka yang kecil ini akan disimpan dulu. Kemudian yang besar ini pindah ke belakang, baru yang kecil pindah ke tempat kosong. Nah, dia cek lagi. Kemudian yang di depan ini lebih kecil, sudah lebih kecil atau masih lebih besar. Kalau dia sudah lebih kecil, berarti dia geser satu kotak, pindahkan lagi sesuai urutannya. Apakah sudah lebih kecil atau lebih besar? Nah, kalau sudah lebih kecil, tidak dilakukan apa-apa, pindah lagi ke kotak berikutnya sampai dia terurut secara ascending seperti itu. Ini ya, sampai dia di iterasi terakhir. Nah, untuk cara pengerjaannya tidak perlu dihafal sih. Nah, maka dia sama seperti ini. Untuk anunya ada for-nya,
kemudian dimulai J di mana dia lebih kecil daripada 2, jadi mulai dari duanya, dan akan berakhir seperti ini. Di sini ada 2 perulangan, 3 malah ya. Oke, tunggu. Oke, bukan. 2. Di sini ada perulangan paling luarnya, kemudian ada perulangan keduanya yang ini, do while dia pakai. Dia akan berhenti ketika anunya selesai. Hmm. Nah, kemudian di bagian ini, maaf saya tadi loncat. Kira-kira kenapa sebenarnya sudah saya spill tadi, kita menganalisis algoritma. Kira-kira menurut saya panggil apa, Mutiara? Iya, Ibu, tidak Oke. apa-apa. Atau biasa dipanggil siapa? Dipanggil Muti biasa, Ibu. Muti, Muti ya. Nah, kira-kira kenapa kita perlu menganalisis sebuah algoritma, Muti? Aduh, saya sudah selalu perhatikan tadi, Ibu, maaf. Ya, menurut tak kenapa kita perlu menganalisis sebuah algoritma? Menurut tak, Eh, kenapa tidak pakai saja? Langsung tadi pakai ini. tidak tahu, Ibu. Jadi alasan kenapa kita perlu menganalisis sebuah algoritma, ini sebenarnya ada di file sebelumnya. Jadi di mengapa kita perlu analisis sebuah algoritma? Ya karena bisa jadi algoritma yang kita gunakan adalah algoritma yang jelek, ya. Jadi malah menghambat ketika kita ingin mengetahui suatu hasil pemrograman, di mana misalnya ini program tak sudah ribuan baris, tiba-tiba algoritma yang kita gunakan adalah algoritma yang tidak bagus, nah, bisa berakhir apa lagi namanya, berhari-hari itu akan anunya apa keluar hasil apa lagi namanya, hasil output yang kita gunakan. Mungkin di materi tak di 19 itu tidak ada, tapi kayak misalnya computer vision, kayak misalnya data mining, kalau salah penggunaan algoritma tak bisa menghasilkan itu bisa sampai 3 hari, sampai berapa hari. Dan kalau benar itu algoritma tak bisa cuman 2-3 jam. Itu ya lah kenapa kita perlu melakukan analisis algoritma. Yang mana yang bagusnya kita gunakan seperti itu. Oh ini yang kedua. Itu ya. Jadi di loop invarian ini ya. Nah, itulah kenapa kita perlukan eh, sebuah analisis algoritma. Tunggu, saya pindah ke loop invarian kedua. Saya pindah dulu anunya apa tampilannya. Kita orang Makassar. Iya, Ibu. Hmm, jadi tidak terlalu anu sih. Nah, kemudian kenapa kita eh salah satu lagi alasan kenapa kita membuktikan sebuah analisis algoritma ialah kita harus membuktikan kebenaran dari algoritma tersebut. Nah, di mana kalau misalnya di algoritma tersebut bisa dikatakan benar jika perhatikan yang merah ya, jika algoritma tersebut dapat memberikan luaran yang benar dan apa algoritma tersebut ketika pertama tadi yang saya bilang bisa jadi hasilnya lama. Yang kedua bisa jadi cepat tapi luarannya itu tidak sama yang kita butuhkan. Jangan sampai misalnya kita olah adalah 4 dikurang 2 dikali 6, kira-kira berapa hasilnya, Muti? 4. 4 dikurang 2 kali 6. 4 dikurang 2 kali 6.
Enam. Delapan, Ibu. Kenapa bisa? Empat karena perkaliannya dulu dua Iya, kali enam, baru 12. dikurang empat. Bukan 8 dong, min 8. Eh, oh Karena min 4 delapan ya? dikurang 12. Oh, Iya, toh? iya. Tetap perkaliannya dulu, tapi kan ada anu 4 dulu baru operatornya. Jika misalnya kita tidak melakukan pembuktian kebenaran, jadi kenapa kita tidak jika kita tidak melakukan analisis, yang pertama bisa membuang waktu, kedua luarannya bisa jadi tidak sama. Nah, kalau misalnya tidak sama seperti tadi, kalau orang awam mungkin kalau tidak memperhatikan mungkin bisa jadi langsung dia kurangkan 4 dikurang 2 terlebih dahulu kan ya. Iya, Berarti baru 2 udah kali dikali enam. 6 hasilnya 12. Padahal hasil yang sebenarnya adalah min 8. Buti saja salah kan? Iya, Iya. saya kira 8 Ibu. Iya. Makanya seperti itu ya yang harus apa? Kenapa kita harus melakukan analisis sebuah algoritma. Kemudian ini Nah, ini anunya loop invarian. Jadi loop invarian adalah sebuah kondisi di mana setiap nilainya atau iterasinya bernilai benar. Jadi apapun yang di dalam mulai dari inputan yang ini, kemudian dia hasilkan itu juga harus selalu benar. Kenapa? Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, bahaya sekali ketika misalnya sudah diinputnya salah, kemudian diprosesnya salah, dia akan terus berulang. Itu kan sangat berbahaya, bisa merugikan. Misalnya, apalagi kalau misalnya kita hitung-hitungan keuangan ya, misalnya Iya. proses sistem informasi untuk keuangan, kalau hal itu tersebut salah ya, sangat fatal sekali kalau misalnya kita melakukan sebuah apa algoritma. Apa? Tunggu dulu ya, saya ambil cas laptop. Nah, jadi seperti itu anunya di loop invarian. Kemudian di loop invarian itu nama lain dari inputan itu disebut dengan inisialisasi. Kemudian nama lain untuk apa? Nama lain untuk eh maintenance itu disebut atau apa lagi namanya? Bagian prosesnya itu disebut maintenance Maintenance. dan yang terakhir itu disebut dengan atau keluarnya disebut dengan termination. Jadi eh, untuk di dalam loop invariant ada tiga, ada initialization, kemudian ada maintenance dan ada termination seperti itu. Mana nih? Hmm. Misalnya seperti ini ya. Nanti mungkin saya bagus untuk ah kemudian di apa lagi namanya? Misalnya seperti ini, ada sebuah function atau sebuah procedure di mana function ini digunakan untuk menjumlah masing-masing eh, apa angka ya. Nah, jadi di function di sini dia itu, maaf tunggu, dimulai dari menginisialisasi variabelnya atau yang ini disebut dengan sebuah, saya kasih kontrol C, kontrol. Tunggu dulu saya kiri kanan supaya kalian lihat. Eh, mana?
Nah, jadi di sini yang disebut dengan inisialisasi adalah yang ini. Bagusnya ini saya anu. Cen, mana lagi? Em, saya kasih merah kali ya supaya anu. Nih, kemudian eh, maintenance ialah ketika yang ini. Jadi yang disebut maintenance adalah yang ini, Oh. perulangan secara utuhnya. Ini disebut dengan maintenance. Mana itu? Ini. Nah, dan yang disebut dengan termination itu adalah hasil akhir dari sini. Jadi return ke S itu hasil akhir dari anunya, apa ter terminationnya. Jadi yang disebut dengan termination adalah ini hasil akhirnya, keseluruhan programnya. Jadi keluar ini. Jadi untuk di loop invarian dimulai dari inisialisasinya atau bagaimana inputannya itu sudah harus benar. Di dalam prosesnya perulangannya itu juga sudah harus benar dan hasil keluarannya juga sudah harus benar. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya, Muti, ketika di sini adalah prosesnya atau bagian maintenance-nya bukan looping, apakah tetap dikatakan sebagai loop invariant? Hmm, kalau maintenance-nya bukan looping, Ibu. Ya, Kayaknya bukan deh, Bu. mm-mm. Karena dia tidak akan terjadi perulangan yang sama ya. Jadi Iya, hanya sebagai fungsi biasa dan juga iya. tidak bisa dikatakan sebagai maintenance. Makanya satu kesatuannya dimulai dari inisialisasi harus ada, kemudian maintenance itu harus berupa looping, baik itu for, while, While. while. Nah, kemudian diakhiri dengan termination. Termination itu adalah satu kesatuan proses yang terjadi. Apa yang dihasilkan? Seperti itu ya untuk loop invarian. Jadi loop invarian adalah suatu kondisi di mana semuanya harus benar, mulai dari sebelum terjadinya perulangan sampai dia mendapatkan hasil. Hasil. Iya, seperti itu. Itu untuk loop invarian. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu ada estimation time. Nah, di estimation time juga ini dibagi dua. Saya anunya, materinya jadi ada part satu, part 2. Di estimation time, tunggu dulu saya buka bagian anunya. Kalau terlalu cepat bilang ya Muti ya. Kalau Iya, Ibu. saya ya. Nah, jadi hal yang terpenting juga ketika kita ingin menganalisis sebuah eh, apa, algoritma ialah yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita mengukur waktu berjalannya sebuah algoritma. Karena kalau misalnya terlalu lama, percuma ya. Iya. Kita pakai itu algoritma, baru hasilnya 3 hari pi. Padahal kita butuh misalnya di saat hari itu juga atau paling lambat besoknya. Itu kan sangat berbahaya misalnya ketika kita menggunakan. Jadi ada salah satu cara di dalam menganalisis algoritma, yaitu kita menggunakan estimasi running time. Kemudian, mungkin untuk analisa algoritma kita bisa baca. Yang kita akan bahas ialah bagaimana sih sebenarnya cara mengukur algoritma. Oke.
kemudian apa saja running time yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana cara kita apa menganotasikan sebuah program bahwa oh sekian ini running time-nya. Hasilnya seperti ini. Itu ada di notasi asimtotik. Nah, bagaimana kira-kira kita mengukur sebuah algoritma? Apa ah, kalau misalnya kita hitung dengan sebuah apa menggunakan jam itu sangat tidak tepat. Kira-kira kenapa tidak tepat untuk mengukur sebuah algoritma berdasarkan waktu anunya deh. Karena lama Ibu. Pertama Kalau nama, kemudian yang kedua itu kita tidak bisa apa masing-masing program bisa jadi dijalankan dengan perangkat yang berbeda. Spesifikasi perangkat itu juga mempengaruhi ya. Jadi misalnya Muti pakai Core i5, kemudian saya pakai Core i7. Ketika dijalankan, Muti bisa jadi jalannya 8 jam, tapi di saya jalannya 4 cepat jam Ji. Ibu. Ah, ah. Jadi tidak bisa kita mengukur secara waktu seperti itu. Jadi untuk mengukur sebuah algoritma ada yang disebut dengan pengukuran nanti ada yang namanya dia hanya theta, dia hanya big alpha dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita tidak bisa menggunakan jam. Nah, kemudian eh, untuk penggantinya maka yang untuk mengukur algoritma, kita menggunakan running time. Running time ialah merupakan jumlah waktu yang digunakan untuk mengeksekusi seluruh operasi di dalam suatu algoritma. Tapi jumlah waktunya di sini bukan dalam bentuk misalnya nanti hasilnya jam, detik, second, dan lain sebagainya. Dia ada ukurannya seperti dibilangnya kayak big theta, big omega, big apa apalagi satu itu big ohm. Nah, itu yang disebut dengan sebuah running time di dalam sebuah program. Jadi bukan berdasarkan berapa jam, berapa detik dan berapa second. Tapi karena manusia tergadang masih ilmunya apa bukan pemahaman terkait running time itu masih kurang ya. Kan pembelajaran ini sangat jarang orang mau lakukan karena kayak mungkin menurutnya buang-buang waktu. Makanya kayak misalnya kita running time di collapse, nah, tetap hasilnya sebenarnya jam ya. Ini setelah dilaksanakan sepersekian detik. Eh, 60.000 detik atau 60 atau 100.000 detik. Nah, itu terkadang yang membuat apa lagi namanya eh orang masih memikirkan bahwa algoritma itu berjalan sekian detik seperti itu. Cara menghitungnya ini mungkin agak lebih eh, contoh menghitungnya kayak tadi ya. Ini sebuah fungsi extension search. Nah, kemudian di dalam jadi untuk menghitungnya Dek ialah di sini per barisnya di mana setiap baris itu memiliki cost atau biaya kemudian memiliki waktu. Nah, waktu ini N itu ada tersendiri namanya, N kurang satu juga ada tersendiri, nanti kita masuk di anotasi, dan lain sebagainya. Tunggu dulu ya, Jin. Ada yang panggil. Gitu.
Oke, lanjut. Kemudian running time. Ini hanya gambaran dulu ya, belum masuk perhitungannya. Eh, jadi running time itu, jadi di sini kan ada 8 baris ya, Dek ya. Nah, untuk menghitung sebuah running time, maka kita akan jumlahkan semua eh, cost-nya. Jadi cost dikali dengan time, baru kita jumlahkan per barisnya. Jadi cost dikali dengan time, terus ditambah dengan cost baris kedua dikali dengan time, sampai dengan barisnya berakhir. Sehingga kita akan nanti memiliki sebuah running time. Nah, kemudian di running time itu sendiri ada yang disebut dengan best case atau kondisi yang terbaik ketika algoritma tersebut dijalankan dan juga ada yang namanya worst case. Nah, di mana kalau worst case itu kondisi terburuknya atau bisa saja di kondisi ini sangat susah dilakukan ya, sehingga disebut dengan sebuah worst case. Nah, kemudian untuk perbedaannya sendiri, nah, mana nih? Nggak ada teranunya ya. Tunggu. Nah, kemudian rata-rata orang itu untuk melakukan perhitungan apa sebuah algoritma, biasanya mereka mengambil worst case-nya. Kenapa mereka mengambil worst case-nya? Karena mereka tahu bahwa ketika kita ambil worst case, setidaknya base case-nya dari base case yang kita dapatkan pasti dia akan lebih cepat. Nah, jangan sampai ketika kita ambil base case, maka maksudnya untuk jadi apa pengukur awalnya ya. Jadi ketika misalnya sebuah algoritma kita dapatkan sekian, misalnya eh, apa 4 jam, itu kita tandai sebagai worst dulu. Tapi kita ajukan algoritma lain, nah, kemudian kita dapatkan 2 jam, berarti untuk tetap menjadi acuannya nanti adalah ketika misalnya kita ingin cobakan ke algoritma ketiga, adalah bukan algoritma yang kedua ini. Karena kita iya, kita melihatnya dari worst case-nya. Karena jangan sampai ketika misalnya kita lakukan mengambil sebagai worst case adalah algoritma kedua, ya, itu bisa jadi di algoritma ketiga malah lebih tinggi, misalnya 3 jam di algoritma ketiga seperti itu. Nah, misalnya seperti ini ya. Ah, ada contoh laju pertumbuhan sebuah algoritma di mana kalau baris pertama itu adalah n, kemudian baris kedua adalah ketika di sini nilainya adalah n, ini yang dimasukkan ya, n-nya adalah 10, maka untuk ditulis kembali adalah n adalah N-nya itu sendiri kan 10. Tapi kalau misalnya laju pertumbuhannya untuk running time kedua adalah 2 dikali N, berarti 2 dikali 10, hasilnya 20. Nah, begitupun ketika N pangkat 2 berarti 10 dikali 10. 10. Iya. Begitu juga dengan 100, ketika N saja berarti tetap dirinya sendiri. Ketika kita pakai 2N berarti 2 dikali 100. Ketika kita pakai N pangkat 2 berarti 100 dikali 100 ya. Nah, kemudian begitu juga yang selanjutnya ketika 1000 berarti kalau N dirinya sendiri, kalau 2N berarti 2 dikali 1000 2000, dan kalau misalnya N pangkat 2 berarti 1 juta ya, karena 1000 Iya. berpangkat 2. Nah, di mana
di mana bisa kita lihat ketika dia eh, time running time-nya hanya saat di perkalian dua, dia itu eh, lajunya tidak sehebat, bukan sehebat, sekompleks, bukan sekompleks, eh apa, se 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 apa ya namanya, setinggi dengan kalau n pangkat dua. Kalau n dengan dua n, dia itu hanya perbedaan dengan perkalian duanya ya. Iya, Nah, kemudian ketika running time-nya adalah n pangkat 3, perbedaannya jauh sekali. Nah, di mana kalau yang ini itu sama nilainya, hanya perbedaan, nah, kalau malah yang kalau di sini 20, di sini sudah 100 memori yang digunakan atau 100 detik yang digunakan. Nah, di sini yang tadinya hanya kita masukkan sebuah angka 10 atau kita jalankan, eh, bisa waktu yang digunakan adalah sudah 100 detik. Jadi dari ketiga perbandingan running time di sini maksudnya ada n, ada 2n dan ada n berpangkat 2. Maka yang paling bagus adalah yang ini. Cuman apa? Untuk nanti dijadikan patokan adalah n pangkat 2 karena di n pangkat 2 ini adalah workcast di mana kalau 1000 waktu yang digunakan sudah sampai misalnya 100 juta detik dan lain sebagainya. Ya, dulu saya belum screenshot untuk pertemuan 3 dan 4. Jumat depan kita bisa UTS, Dek? Jumat depan Ibu Ya, bisa. ya. Mungkin malam ya. Karena Jumat depan itu saya ada pelatihan sebagai asesor Komdigi, asesor Un- Digi. Iya. untuk UASnya Ibu nanti bagaimana? Ada proyek besar atau bagaimana? UAS kalau dianalisis seperti ini sangat sulit. Boleh, tapi mungkin harus saya cari dulu sebuah program karena kan di sini hasilnya kamu harus bisa menganalisis waktunya ya, running time-nya apakah dia N, apakah dia 2N, Atau N apakah dia pangkat 2? iya, seperti itu. Mau project? Sendiri jika Bu. Iya sendiri. Ada ini cuman tidak nah hubungi Kak sampai UTS dia tidak menghubungi saya ya. Mohon maaf, sekalian sudah bayar tapi kalian tidak ya seperti itu ya Dek. Maksudnya Oh iya, nggak tetap apa-apa sih Bu. iya, tetap error. Maksudnya seperti itu kan kalian harus aktif. Kita juga sebenarnya kalau tidak nah hubungi kemarin Kak Citra, kita lupa. Iya, untungnya Kak Ya, Citra bilang Ibu. uh-uh. Oh sebenarnya ada lagi satu Dua mahasiswa orang, tak dua orang. seorang. Iya. Tapi saya kan yang sebenarnya yang anu yang kalian apa yang harus memberitahu saya kalian kan itu pun dosen Iya, baru baru saya lihat ketika saya buka si nilai. Oh, ternyata bukan hanya Muti. Karena materi ini gampang-gampang susah kalau kalian tidak iya, paham di belakangnya ya nggak bakalan sama seperti kayak itu yang saya tugaskan kan itu harus kalian apa harus muti tahu bagaimana penempatannya apakah orang pertama dulu, orang kedua dulu supaya dia tidak lebih dari 20 menit kan bernyebrangnya seperti itu. iya. Jangan lupa dikerjakan Dek nah karena itu juga perhitungan. Oh iya, yang tugas satu itu di Bu. Ya.
Tunggu dulu. Nah nih, kenapa enggak mau jalan? Ibu berapa materi lagi sebelum UTS, Ibu? Dua. Dua ya? Ya, jadi ada mungkin kalau secara keseluruhan yang pertama itu ada apa lagi namanya? Ada yang tadi pengertiannya, kemudian loop invarian, kemudian anotasi eh estimasi waktu. Waktu. Eh dulu saya lihat materinya di ini. Iya, sama estimasi waktu kan dua. Sampai di Ya. notasi asimptotik tapi tidak secara keseluruhan. Berarti nanti mungkin kita ada perbandingan antara kayak function seperti tadi, seperti ini ya. Ah, jadi nanti kita tentukan berapa mana yang running time-nya, tapi tidak sampai per kasus yang seperti yang tadi ini. Seperti ini yang menentukan ini kan ada hasil akhirnya bahwa misalnya dia time-nya adalah n atau yang disebut dengan function linear. Nah, seperti itu. Nah, ini lagi. Nah, ini juga contoh sama bahwa kalau misalnya dilihat ini, yang ada yang dikatakan sebanding dan ada yang dikatakan tidak sebanding. Kalau misalnya di sini dia fungsinya adalah fungsi running time-nya adalah 2n pangkat 2 ditambah 6n ditambah 1 dengan n pangkat 2, ketika kita bandingkan ternyata tidak jauh berbeda atau dia sebanding. Tapi ketika kita bandingkan dengan sebuah fungsi yang hanya fungsi n, dia hanya sangat jauh ya. Jadi ada yang namanya growth di dalam running time itu ada dua, ada yang sebanding dan ada yang tidak sebanding. Dan itu sangat berdampak sekali ketika misalnya kita jalankan. Nah, untuk karena banyaknya fungsi-fungsi ketika kita jalankan algoritma, maka biasanya kita kelompokkan algoritma agar kita tidak terlalu tersebar seperti itu. Nah, ini, ini saya apa sedikit saya kulik sedikit tentang notasi asimptotik. Nah, jadi untuk salah satu cara untuk menganalisis efisiensi waktu, karena tadi kan ada yang tidak sebanding, ada yang sebanding. Karena sangat banyaknya kompleksitas algoritma, makanya dia sudah dikelompok-kelompokkan. Cara mengelompokkannya atau untuk mengukur estimasi waktunya itu ya yang disebut dengan notasi asimptotik. Nah, di mana di sini bisa kita lihat ini TN adalah running time ya, dan ini adalah fungsi yang biasa dikasihkan. Nah, di sini eh, ketika misalnya di notasi asimptotik ada sebuah nilai di mana ketika kita ingin meninjau apa lagi namanya perhitungan di fungsi kalau dia 2n pangkat 2 ditambah 6n plus 1 dengan n pangkat 2. Kalau mau dilihat ini tidak jauh beda ya atau sebanding. Tidak. Iya. Hanya membedakan adalah angka di perkalian 2 dengan perkalian 6. 6-nya. Kemudian sama seperti tadi. Nah, dan bisa dilihat pangkat tertingginya adalah N pangkat 2, ya kan? Nah, rata-rata kalau sebanding itu kita harus melihat dari pangkat tertingginya. Kalau sebanding rata-rata pasti pangkat tertingginya sama. Nah, kalau misalnya di sini 2N pangkat 2, di sini N pangkat 2 itu kan sama pangkat tertingginya, N tertingginya. Nah, makanya dia bisa sebanding. Tapi seperti apa tadi yang sini dia Ya. dengan dengan n pangkat 2 itu dia tidak sebanding karena pangkat tertingginya sudah tidak sama ya. Iya. Itu yang menyebabkan dia tidak sebanding. Salah satu itulah yang disebut dengan eh, notasi asimptotik.
pada orde n pangkat 2. Jadi n pangkat 2 ini adalah orde waktu atau running time dari fungsi yang dilakukan bahwa berjalannya algoritma adalah sebagai dengan nilai n pangkat 2. Atau n pangkat 2 itu biasa disebut dengan laju kuadratik. Nanti mungkin pertemuan kita tiap hari apa sih sebenarnya? Selasa, Selasa Kamis ya. Berarti minggu depan Selasa. Selasa, Ibu. Ya, Selasa dan Jumat. Nah, kemudian notasi untuk asimtotik itu sendiri eh, secara garis besar ada tiga. Ada Big O, seperti yang saya bilang, saya singgung tadi ada Big Omega dan ada Big Theta. Hmm. Di mana kalau di mungkin kita sampai di Big Omega saja ya. Nah, kalau di dinasti Big O itu dia simbolnya adalah nol besar. Nah, O besar. Hmm. Apa sebenarnya Big O itu? Nah, ini. Ah, Big O ialah di mana sebuah fungsi memiliki running time dengan tingkatnya itu apakah dia lebih kecil atau sama dengan fungsinya. Jadi kalau dia lebih kecil atau sama dengan fungsinya, nilai dari running time-nya itu ialah itu yang disebut dengan big O. Misalnya seperti ini tadi kan. Nah, ketika di sini dia hasilnya di running time yang diberikan adalah lebih kecil atau sama dengan big O, sama dengan fungsinya. Jadi ini yang disebut dengan fungsi. Benar tuh. Ini yang disebut dengan fungsi dan yang ini adalah running time-nya atau TN. Ini. Hmm. Kemudian apa lagi nama? Nah, ketika kita katakan dia sebuah big O, mungkin bisa dicatat ya, anu, Oh, Muti, tunggu deh, Bu. ya. Saya cari. Sudah? Ya. Nah, kalau dia big O, maka Fn itu Fn fungsinya itu harus lebih kecil atau sama dengan Tn-nya atau lebih kecil dari apa lagi namanya fungsi fungsi eh terbalik maaf terbalik penulisannya. Jadi big O atau nol besar itu ialah TN atau running time
harus lebih kecil atau sama dengan Fn-nya. Itu yang dikatakan sebagai apa? Big O. Running time seperti itu ya. Itu untuk Big O. Sudah? Ya, Kita lihat ya, ada contoh yang saya berikan tadi. Nah, ketika misalnya ini kita mau membuktikan tadi ya, apakah dia termasuk Big O atau tidak, maka kita lakukan salah satu cara ya seperti tadi dengan membuat anunya. running time-nya. Iya, kita buat seperti ini kan. Berarti kita bandingkan fungsinya di sini Fn. Saya pakai anu saja. Tidak jelas ya. F dalam kurung N. Kemudian eh terhapus. Tunggu dulu. Nah, mana nih? Oke, saya gambar. Ini Fn di sini Tn atau running time-nya ya. Nah, ketika misalnya di sini fungsinya adalah fungsi n, kemudian yang ingin dilaksanakan adalah apa? Fungsinya adalah fungsi n pangkat 2. Kenapa n pangkat 2, Bu? Bacanya adalah dari depan ke belakang. Yang di depan adalah anunya, yang ini adalah Tn-nya, yang ini adalah fungsinya. Mungkin bisa kita screenshot. Anu, Mute, sudah paham? Ya, Nah, berarti di sini dia n berpangkat 2. Berarti di sini Tn-nya adalah dua. n kan? Ya kan? Iya, Kemudian misalnya kita masukkan di sini tadi 10, nah, misalnya 100, berarti N-nya adalah 10. Ya, benar? 10. Iya. Ketika kita anukan di sini Dengan adalah eh, apa? 10.000, berarti N-nya 100. iya. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar? TN-nya dibandingkan FN-nya? eh lebih kecil, Ibu. Nah, berarti yang Lebih nomor kecil dari pertama, iya. fungsinya. Berarti yang nomor pertama bisa dikatakan dia itu termasuk dari Big Omega. Karena seperti yang dibilang tadi, bahwa TN itu harus lebih kecil daripada apa? Lebih kecil daripada FN-nya, toh? Paham? Iya, Untuk paham. pembuktiannya? Iya. Kira-kira yang kedua, bisa cakar Ki? Angkat buat berarti 3 kolom, toh? 3 kolom dulu. Nah, kolom pertama N, kemudian kolom kedua adalah TN-nya. TN-nya itu adalah eh, seperdua, eh,
Iya. Jadi yang kolom kedua adalah FN-nya, kolom ketiga adalah TN-nya, dua angka saja sini. Nah, di sini kita masukkan dua, kita masukkan empat. Nah, hitung makin di sini pakai di mana kalau eh apa? TN berarti di sini TN-nya seperdua N dalam kurung N tambah satu. Nah, kita coba hitung. Baru di sini N pangkat 2. Saya bantu Ki dengan Fn-nya. Coba kita hitung Tn-nya. Nah, kalau N pangkat 2, 2 pangkat 2 berarti 4. Kemudian di sini 4 pangkat 2 berarti 16. Silahkan coba kerjakan Tn-nya. Anu, Mutia. Pakai seperdua N dalam kurung N 4 tambah 1. berarti Ya. Yang kalau N-nya 2 berapa Tn-nya? 16. 2 tambah 1, 3. Seperdua dikali 2, 1. 1 dikali 1/2. 3, 3 ya. N-nya 3, jadi TN-nya ya jadinya 3 ya. iya. Nah, TN untuk yang N sama dengan 4 berapa? 5. 5 dikali dengan 2 ya. Berapa Muti? 2, Ibu. Kenapa bisa 2? Bukankah? Setengah. Setengah dikali dengan 4, 2. Terus 2 dikali dengan 4 ditambah 1. Berarti 5 dikali dengan 2 berapa? 5. 5 dikali 2. 10. Oh iya. Nah, jadi kalau seperti ini, apakah TN 10, lebih Ibu. kecil daripada FN? Atau sama? Enggak. Lebih, TN. TN meninjau oh, FN. lebih kecil ke, Bu. Ah, ah. TN-nya Berarti daripada dia masuk fungsinya. tidak dengan Big O? Masuk enggak? Dia masuk, Ibu. Ah, ah. Seperti itu ya. Jadi untuk membandingkannya, Masuk karena ya, running time-nya lebih kecil daripada fungsi. iya, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan Big O. Oke? Paham? Oke. Kemudian lanjut ke mana nih? Saya hapus dulu semua. Nah, untuk lajunya pasti seperti ini. Pasti ini nilai fungsinya yang dibawa running time-nya pasti dia grafiknya dibawa dari ini fungsi ini running time. Pasti dia akan selalu berada di bawah atau setidaknya sama ketika dia big O. Paham sampai sini big O? Oke? Iya, Ah, mungkin tugasnya nanti saya kasih oke. yang mana mungkin 3 soal. Nanti dikasih masuk di tanggal berapa nih? Jum kemarin kan tanggal 5 saya suruh tugas kan. Di tanggal 7 ya untuk tugas keduanya. 7 Juli.
Iya, perhitungannya. Iya, 7 Juli ya. iya. Sudah UTS. Toh, bisa dikerjakan lebih awal nanti supaya kita jadi latihan untuk UTS. Tak. Kemudian sama seperti ini. Hmm. Ah, di Big O itu ada Oh, masing-masing namanya deh. Kalau dia dalam kurung satu, mungkin bisa kita screenshot. Saya kasih sih, tapi ini yang pentingnya. Kalau mau buka lagi agak ribet. Sudah? Screenshot? Nah, jadi di Big, sudah Ibu. ya, jadi di Big O itu fungsinya dikatakan bahwa running time-nya itu lebih kecil atau sama dengan fungsinya ya. Kemudian di Big O ada juga penamaannya, Dek. Nama-nama fungsinya. Kalau misalnya yang ditapat tadi dia adalah Big O dalam kurung satu, maka nama Big O-nya adalah konstan. Kemudian, kentara jika, kemudian saya perbesar. Nah, kemudian Iya, ntar aja Bu. ya, kemudian kalau O dalam kurung hasil dari running time-nya adalah log n, maka kelompoknya adalah logaritmik, ya. Kemudian kalau dia O dalam kurung n itu lanjar atau itu bahasa Indonesia atau biasa kita sebut linier, ya. Iya. Kemudian kalau hasil dari running time-nya itu atau fungsi running time yang digunakan, fungsinya sebenarnya fungsi running time yang digunakan adalah n log n, bukan hasil yang tadinya ya pas perhitungan Muti yang di sininya. Tunggu dulu. Oh, iya. Yang ininya ya, ketika ditambah hasil akhirnya adalah tulisannya adalah n pangkat 2, ya kan? Kan kalau running time tadi per baris ditambahnya toh untuk mendapatkan Iya. sebuah running time. Nah, ketika hasil akhirnya adalah n pangkat 2, maka disebut dengan kuadratik. Nih, toh? Hmm, Hmm. Kemudian ketika penjumlahan nanti antara running time-nya itu berpangkat 3, n pangkat 3, maka disebut dengan kubik. Kalau dia berpangkat 2 pangkat n, dia disebut dengan eksponensial. Dan eh, dia berpangkat n faktorial, n tanda seru, maka disebut dengan n faktorial atau n tanda betul. seru disebut dengan n faktorial. Seperti itu. Nah, kemudian Bu, algoritma-algoritma ini algoritma seperti apa? Jadi sampai dengan kubik, mulai konstansa sampai dengan kubik, nah itu algoritmanya disebut biasa algoritma polinomial. Di atas dengan eksponensial, itu eksponensial, faktorial, dan lain di atasnya, nah, itu yang disebut dengan algoritma eksponensial. Dan rata-rata algoritma eksponensial ini paling dijauhi, karena hasil running time-nya paling besar. Lihat Meki, 2 berpangkat N, biasanya N berpangkat 2, ini 2 berpangkat N. Kalau misalnya 3 berpangkat N, apa? 2 berpangkat N berarti 2 dikali dengan 1000. Padahal N-nya baru 1000. Nah, 2 berpangkat 10.000 sudah 2 dikali berpangkat 10.000. Atau sekitar 20.000 kan hasilnya? Iya. dua Mm-mm. puluh ribu. Iya, itu sangat besar dan sangat dihindari karena dia sangat besar ki hasilnya. Oke, mau lanjut atau nanti kita lanjut di anu? Terserah kita Ibu. Ah, mungkin sedikit saja. Iya. Nah, kalau bedanya, jadi tadi kan ada 3.
Ada big O, big omega dengan big theta. Kita sampai di big omega saja. Nah, kalau di big omega, catat lagi, big omega itu, nah dia simbolnya kayak sepatu kuda ya, Iya. tapal kuda. Kapal. Iya. Dia TN-nya lebih besar sama dengan FN-nya. Begitu. Jadi running time-nya pasti lebih besar daripada fungsinya itu sendiri. Kalau tadi yang Ini kan lebih kecil. ya tadi lebih kecil sama dengan. Nah, kalau di sini apa? Dia lebih besar. Maka yang mana tadi depan itu fungsi atau belakang itu fungsi? Yang mana, Bu? Di Yang sini. nomor satu, Iya. Yang mana fungsi, yang mana running time? yang N3 yang running time, Ibu. Iya, betul. Jadi kalau dilihat secara kasat mata saja, Dek, bagaimana anunya ini, apakah masuk atau tidak? N3. N3, apakah dia termasuk elemen anu dari Big Omega? Iya, Bu, karena dia lebih besar ki running Ya. time-nya. Dilihat dari N3. Ya. Jadi begitu ya, anunya. Iya, Nah, itu tentang anotasi asimtotik. Jadi mungkin di Selasa Selasa sore atau kalau tidak kayaknya kalau sampai malam deh kan rencananya memang kita kuliah malam. iya, Cuman mudah-mudahan pelatihanku ini tidak sampai malam. Jadi kita kuliah malam. Tapi ketika sampai malam mungkin saya kasih tugas. Nanti kalau ada yang kita tanyakan silahkan tanyakan. Nah, oh iya, ya, karena ini cuman balingan tambah satu di big theta sama big theta sama ada satu perhitungan running time-nya atau nanti saya curi-curi waktu apakah gitu ya. iya, Uh-uh. Untuk anunya. Nah, kalau tadi running time kalau tadi di big O running time-nya di bawah toh. Nah, iya, yang di big omega dia di di meternya atas. untuk running time-nya di atas. Nah, kalau nanti di big theta dia sama dengan. Jadi harus sama antara fungsi dengan eh, Running time. running time-nya. Seperti itu. Kemudian nanti mungkin tambah satu materi yaitu perhitungan bagaimana mungkin mungkin sampai di kuadratik ya untuk mendapatkan sebuah nilai bahwa ini hasilnya kuadratik, konstan, logaritmik itu yang perlu sebenarnya harus saya masuk. Kalau misalnya mungkin sampai big theta ya kita kan sudah tahu nih cara anunya toh, cara untuk membuktikannya toh kita kasih cari nih masukkan Iya, nilai n-nya, kemudian kita masukkan fungsinya, terus kita cari running time-nya. Kalau misalnya big theta harus sama. Kalau tidak sama berarti dia tidak termasuk kategori big theta. big Cuman data. iya, yang nanti itu akan bukan sulit sih, harus di tunggu dulu nah. Akan harus yang saya beri pemahaman aturan-aturan dari notasi asimtotik ini. Ketika misalnya kuadratik kemudian konstan bertemu dengan linear, mana tadi itu? Nah, Coba. konstan misalnya ditambah dengan linear atau lanjar, maka ketika dijumlah hasilnya apa? Seperti itu yang perlu kita anu itu, itu yang perlu kita lakukan. Nah, nanti masuk di sini. Terlihatkah? Iya,
Ah, ah. Di tulisannya kelas efisiensi dasar. Iya, dasar algoritma. Iya. Jadi ada masing-masing kelasnya ke yang dapat dikatakan konstan itu atau big O1 itu apa? Misalnya seperti ini. Kenapa dia bisa big O1 ya? Kemudian nanti log and log bagaimana? Nah, kemudian nanti bagaimana perhitungannya kita sampai kita bisa dapat dia hanya di big O, big dan lainnya seperti itu. Di materi yang satu kali ya. Seperti itu ya. Iya, Ini ada pertanyaan, paham ya gitu? iya paham Ya. Ibu. Alhamdulillah kalau paham. Alhamdulillah. Iya, karena kayak beginian memang harus diperjelas Kianu tak mana di contoh perhitungannya. Oh, ada dia nih. Oh, jadi tugas tak mungkin saya kirim sebentar. Tugas dua itu perhitungan pembuktian antara big theta dengan Oh, ya. ya. Oke, ada Kasih Bu. pertanyaan? Ya, apa? Nah juga. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan mungkin pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu. Saya usahakan Selasa. Kalau tidak, mungkin video kah pembelajaran atau apa yang saya kasih. Jadi, Iya. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Iya.